Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baiklah, pada siang hari ini kita mempelajari materi yang baru karena materi yang semester lalu sudah selesai. Ya, bagaimana libur kemarin? Menyenangkan. Ada belajar nggak waktu libur? Ada. Dikit-dikit. Jadi walaupun libur, anak ibu jangan tidak belajar. Sebenarnya anak ibu tetap belajar. Di mana anak ibu belajar? Pada saat anak ibu mengakses internet, media sosial, ya kan? Anak ibu tuh tanpa anak ibu sadari, anak ibu sudah belajar, tetap belajar, ya kan? Nah, baiklah, hari ini siapa teman kita yang tidak hadir? Siapa? Ada Ya, ada berapa orang? Cuma 3 orang. 3 orang. Ada yang izin, ada yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit akan segera sembuh, dan teman kita yang izin pun kalau ada pun ya masalah ataupun halangan, semoga cepat selesai, ya. Baiklah anak ibu, hari ini kita masuk dengan materi baru, yaitu bioteknologi. Ya, bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah anak ibu nanti mempelajari materi ini, anak ibu sudah bisa menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi. Yang kedua, membedakan bioteknologi konvensional dan modern, menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang, ya, dan menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia. Ada yang tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan prinsip ilmiah dan rekayasaan untuk pengolahan bahan dengan keluar agen biologis untuk menyediakan barang dan jasa. Iya, ada lagi? Baiklah, anak ibu mohon perhatiannya. Dari hasil yang sudah kalian lakukan dan menjawab di lembar kerja kalian masing-masing, ibu berharap kalian dapat mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, tadi ibu telah membagi ke 6 kelompok. Jadi ibu harap anak ibu setiap kelompok bisa menjelaskan apa yang telah kalian tulis hasil dari diskusi kelompok tadi. Ya, kami persilahkan kepada kelompok 1. Laktat dan bakteri. Organisme yang berperan Streptococcus pseudomonas
Lactobacillus bulgaricus, jenis bioteknologi pembuatan yogurt bidang makanan. Berikutnya ada keju. Bahan yang digunakan adalah susu dipanaskan untuk mematikan bakteri yang berbahaya dan kemudian diberi bibit bakteri yang membuat susu menjadi asam dan kental. Organisme yang berperan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, jenis bioteknologi dalam bidang makanan yang difermentasi. Berikut akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, akan saya lanjutkan contoh produksi bioteknologi yang ketiga, yaitu roti. Bahan yang digunakan dalam roti adalah tepung dan telur dan air. Mengembang karena ada gas pada suhu tinggi. Kemudian organisme yang berperan dalam roti ada yeast atau camel, sejenis jamur. Kemudian jenis bioteknologi adalah dalam jenis makanan yang difermentasi. Keempat, ada kecap. Bahan yang digunakan adalah kacang kedelai yang difermentasi. Kacang kedelai yang difermentasi dan dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Organisme yang berperan adalah jamur Aspergillus wenti yang merombak protein menjadi asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas maksudnya. Jenis bioteknologi yang digunakan adalah jenis makanan yang difermentasi. Selanjutnya kacang kedelai, jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus dan menghasilkan benang yang disebut hifa dalam jenis makanan yang diolifermentasikan. Selanjutnya ragi dan etanol, yaitu tobacter dan gluconobacter dalam jenis makanan. Bahan yang digunakan susu hasil fermentasi. Organisme yang berperan Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus, jenis bioteknologi bidang makanan. Kemudian ada keju. Bahan yang digunakan keju dan susu. Organisme yang berperan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, jenis bioteknologi bidang makanan. Yang ketiga ada roti. Bahan yang digunakan jamur atau tepung. Organisme yang berperan gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti. Jenis bioteknologi bidang makanan. Keempat, kacang kedelai. Organisme yang berperan jamur Aspergillus wenti. Jenis bioteknologi bidang makanan. Selanjutnya ada tempe. Bidang berperan kacang kedelai. Terus organisme yang berperan seperti jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus dalam bidang makanan. Dan yang terakhir ada juga bahan yang digunakan etanol. Organisme yang berperan Acetobacter dan Gluconobacter. Jenis bioteknologi adalah bidang makanan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Telur. Organisme yang berperan yaitu yeast atau hamir sejenis jamur. Jenis bidang teknologinya yaitu bidang makanan. Yang keempat ada kecap. Bahan yang digunakan kacang kedelai, garam melalui proses perendaman. Organisme yang berperan yaitu jamur Aspergillus wenti yang akan mengubah menjadi asam. Jenis bioteknologi yaitu bidang makanan. Selanjutnya ada kacang kedelai. Terdapat benang yang dihasilkan karena jamur mengakibatkan kedelai saling terikat yang bernamanya Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligopus pada visi kedelai. Bidangnya akan bidang makanan. Yang selanjutnya ada etanol, yaitu Acetobacter
Chronometer. Bidangnya adalah bidang makanan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Yogurt bakteri akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecah-pecah protein yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental. Yang kedua, keju. Keju berbahan dasar susu. Organisme yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kemudian, bakteri akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat atau dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang biasa dikenal dengan keju. Kemudian roti. Roti berbahan dasar tepung. Organisme yang berperan adalah yeast dan khamir. Yang kemudian yeast merupakan jenis jamur yang ditambah pada adonan tepung yang akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol yang berperan dalam mengembangkan roti dan mempengaruhi aroma dan rasa pada roti. Kemudian akan tampak lebih mengembang ketika dimasukkan ke dalam oven. Dan yang keempat ada kacang kedelai. Dan yang keempat yaitu ada kecap yang berbahan dasar kacang kedelai. Organisme yang berperan di ini adalah jamur Aspergillus wenti. Pembuatan kecap dengan cara dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wenti akan merubah protein menjadi asam amino, komponen rasa asam dan aroma khas. Dan yang kelima ada cuka yang dilanjutkan oleh kawan saya. Dan yang selanjutnya ada tempe yang berbahan dasar biji kedelai. Organisme yang bekerja adalah jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Untuk bahan yang digunakan adalah susu yang difermentasikan dengan bermacam-macam bakteri. Organisme yang berperan dalam yogurt tersebut yaitu bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Jenis bioteknologinya adalah makanan yang dikonsumsi secara langsung. Yang kedua ada keju. Bahan yang digunakan adalah susu yang mengental dan zat-zat padat yang terpisahkan atau koagulasi. Organisme yang berperan adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jenis bioteknologinya adalah makanan yang diproduksi secara langsung atau dikonsumsi secara langsung. Selanjutnya roti. Bahan yang digunakan dalam roti yaitu tepung dan telur difermentasi oleh khamir. Organisme yang berperan dalam roti yaitu karbon dioksida untuk mengembangkan roti dan alkohol yang memberi aroma dan rasa pada roti. Jenis bioteknologi di bidang makanan. Selanjutnya ada kecap. Bahan yang digunakan dalam kecap yaitu kacang kedelai. Organisme yang berperan dalam kecap yaitu jamur Aspergillus wenti yang menghasilkan asam dan warna khas. Jenis bioteknologi di bidang makanan. Oke, selanjutnya ada tempe. Tempe adalah bahan yang digunakan kacang kedelai yang difermentasikan. Organisme yang berperan adalah jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Jenis bioteknologi adalah makanan.
Dan selanjutnya ada cuka. Bahan yang digunakan adalah tahu yang dihasilkan oleh anaerob oleh algi. Organisme yang berperan adalah bakteri, Acetobacter dan Gelurhinobacter. Jenis bioteknologi adalah di bidang makanan. Oke, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan-makanan tersebut semuanya itu melalui proses fermentasi sehingga dapat kita konsumsi secara langsung maupun secara tidak langsung. Sekian yang dapat kelompok kami Presentasikan. lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjasama kami, yaitu yang pertama produk bioteknologi. Bahan yang digunakan dalam yogurt adalah susu. Organisme yang berperan adalah Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Jenis bioteknologi yaitu bidang makanan. Yogurt dibuat melalui proses fermentasi asam laktat. Bakteri mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Hasil akhirnya susu terasa asam dan kental. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam susu adalah keju. Organismenya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jenis bioteknologinya melalui proses fermentasi fermentasi. Yang ketiga, bahan yang digunakan kacang kedelai. Organismenya itu jamur, Aspergillus lentil. Bahan yang digunakan kacang kedelai, organismenya jamur Aspergillus lentil. Proses pembuatan melalui fermentasi garam. Pembuatannya melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam. Yang kelima adalah tempe. Bahan yang digunakan adalah kacang kedelai. Organisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Jenis bioteknologi adalah bioteknologi di bidang makanan. Nah, setelah kalian menyaksikan paparan dari kelompok masing-masing, kalian sudah tahu bahwasanya apa saja jenis bioteknologi di bidang pangan dan organisme apa saja yang berperan pada kelompok makanan tersebut. Kita ulangi, tadi kita sudah membahas tentang materi bioteknologi bidang pangan. Apa saja yang bidang pangan yang pertama? Yogurt, keju, roti, kecap, tempe, cuka. Nah, baiklah anak ibu, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bioteknologi bidang pangan kalian sudah ketahui. Nanti berikutnya kita akan mempresentasikan yang lain lagi di bidang peternakan, industri dan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.